Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kadek. Hari ini aku akan menceritakan salah satu film thriller psikologis yang berjudul Split. Film ini bukan hanya tentang penculikan, tapi juga tentang kompleksitas pikiran manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa. Dan tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan percakapan antara seorang gadis bernama Claire dan ayahnya di acara ulang tahun Claire. Mereka membahas gadis lain yang sangat pendiam yang bernama Casey. Claire menyebutkan kalau Casey ini antisosial, sering melawan guru, bahkan kabur dari rumah. Tak lama, Casey mendatangi mereka, bilang dia akan pulang naik bus karena tidak ada yang bisa menjemputnya. Ayah Claire yang baik hati pun menawarkan tumpangan. Mereka pun pergi ke parkiran. Claire, Casey, dan Marcia menunggu di dalam mobil. Sedangkan ayah Claire memasukkan barang ke bagasi. Tiba-tiba, seseorang menghampirinya. Casey melihat kaca spion, melihat makanan berserakan. Saat menoleh ke samping, ada seorang pria asing yang sudah duduk santai dan tiba-tiba menyemprotkan cairan kepada mereka bertiga. Ketika Casey terbangun, dia melihat Claire dan Marcia sudah lebih dulu sadar. Mereka berada di tempat yang sangat tertutup. Tak lama, muncul pria yang menculik mereka. Dia adalah Kevin. Kevin terdiam memandangi ketiga gadis itu, lalu dengan brutal langsung menarik Marcia. Marcia sempat berlari menghampiri Casey, dan di sana Casey memberinya nasihat aneh, menyuruh Marcia untuk pipis di celananya. Marcia pun dibawa kembali ke dalam kamar dan benar saja Marcia mengikuti perkataan Casey. Terlihat Kevin yang sangat kesal melihat tindakan Marcia itu. Ini adalah petunjuk pertama bahwa kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak biasa. Selanjutnya, terlihat Kevin mengunjungi rumah Dr. Karen, seorang psikolog, tapi sikapnya sangat berbeda. Di sini Kevin sudah memperlihatkan bahwa dia berkepribadian ganda. Kali ini, Kevin berperan sebagai Barry yang memiliki ketertarikan dengan fashion dan tampaknya sangat sopan. Dr. Karen memperlakukan Barry dengan sangat baik karena memang dia sudah mengetahui bahwa Kevin memiliki 23 kepribadian. Dr. Karen memuji semua karya buatan Barry. Saat melihat tingkah Barry yang tidak biasa, Dr. Karen menanyakan keadaannya karena sebelumnya Barry mengirim email padanya karena ingin membahas sesuatu. Tapi kali ini Barry malah mengatakan bahwa dia sekarang baik-baik saja dan dia pun pergi meninggalkan Dr. Karen. I'll see you next week at our usual time. Di sisi lain, kembali ke ruang penyekapan. Claire mengintip di lubang pintu dan mengatakan bahwa Kevin kembali. Tapi Kevin membawa seorang wanita. Claire berteriak meminta pertolongan. Wanita itu pun membukakan pintu. Tapi ketika terbuka, betapa terkejutnya mereka bertiga. Wanita yang tadi berbicara dengan Kevin adalah Kevin sendiri. Namun dengan pakaian wanita dan sikapnya juga berubah. Kali ini dia berperan sebagai Patricia. Kembali di kamar para gadis. Mereka dikunjungi kembali oleh Kevin. Ternyata yang selama ini mereka hadapi adalah kepribadian lain dari Kevin, yaitu Dennis. Dennis memiliki OCD. Dennis sedikit kesal melihat toilet yang kurang bersih dan meminta para gadis untuk membersihkannya dengan baik. Ini menunjukkan sisi obsesif dari salah satu kepribadiannya. Di malam hari, Casey dibangunkan oleh Claire. Saat melihat ke arah pintu, Casey melihat Kevin dengan sikap seperti anak-anak. Kali ini, Kevin mengaku bahwa dia bernama Hedwig dan umurnya 9 tahun. Hedwig berkata bahwa seseorang akan mendatangi mereka
karena Casey dan teman-temannya berisik saat tidur. Casey dan yang lainnya sangat kebingungan. Siapakah orang yang dimaksud oleh Hedwig? Menurut Hedwig, akan ada seseorang yang mendatangi mereka, dan orang tersebut sangat jahat karena sudah melakukan hal yang mengerikan sebelumnya. Casey mulai menyadari bahwa Kevin memiliki kepribadian ganda. Casey meminta Hedwig menolong mereka, tapi Hedwig mengatakan bahwa dia mencuri cahaya dan Dennis harus segera kembali sebelum Dennis marah. Melihat adanya rasa takut Hedwig kepada Dennis, Casey memiliki ide untuk mengadu domba semua karakter yang ada di diri Kevin. Casey mengatakan bahwa Dennis dan Patricia berencana memiliki anak lain. Mendengar itu, Hedwig sangat sedih. Setelah kepergian Hedwig, Casey menyadari kalimat. Casey memujuk Hedwig untuk mengeluarkan mereka karena mereka akan menjaga Hedwig dengan baik. Hedwig pun terhenti. Dia mengatakan bahwa sulit keluar dari tempat ini karena sudah dibuat dengan sangat aman, dan dia pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Setelah kepergian Hedwig, Casey menyadari kalimat dibuat aman. Bisa jadi berarti ruangan ini baru, dan mereka pun mencoba mencari celah dari ruangan itu. Mereka menemukan sebuah jalan, akan tetapi ada sesuatu yang menghalangi lubang itu. Casey menjaga pintu untuk memberitahu jika Kevin datang ke ruangan mereka. Saat Claire berhasil membuka penutup lubangnya, Kevin pun datang. Kali ini dia kembali berperan sebagai Dennis. Saat Dennis akan masuk ke kamar mereka, Marcia dan Casey menahan pintu. Mengetahui bahwa para gadis sedang merencanakan sesuatu, Dennis mendobrak pintu. Dia pun mengetahui bahwa Claire telah melarikan diri. Sementara di sini, terlihat Claire yang berhasil keluar kamar dan dia menemukan lorong bawah tanah yang sangat panjang. Claire memutuskan bersembunyi di sebuah loker. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Dennis menemukan Claire. Dennis meminta Claire untuk keluar. You shouldn't trick children. Saat melihat baju Claire yang kotor, Dennis meminta Claire membuka bajunya. Lalu Claire pun dikurung di ruangan yang berbeda dengan Casey dan Marcia. Setelah mengurung Claire, Dennis kembali ke ruangan Casey dan menutup lubang. Keesokan harinya, Kevin kembali mengunjungi Dr. Karen. Di sana Dr. Karen menanyakan dengan siapakah kali ini dia berbicara. Mendengar itu, Kevin mengatakan bahwa dia adalah Barry. Tapi Dr. Karen tidak mempercayainya karena Barry tidak seperti ini. Dr. Karen menebak yang berbicara dengannya kali ini adalah Dennis. Di sini terungkap bahwa karakter Dennis dan Patricia merupakan karakter yang sempat dibuang jauh oleh Kevin karena sikap mereka yang sangat labil. Kevin terus menekankan bahwa dia adalah Barry. Dia pun membuktikan dengan makan permen karet dan mengotori bajunya sendiri. You see, I'm not Dennis. Oh, this shirt's a cotton blend anyway. Dr. Karen pun menyerah, dan mereka pun melanjutkan perbincangan mereka seperti biasa. Setelah Kevin pulang, Dr. Karen meminta security tempat tinggalnya untuk melihat CCTV di depan apartemen. Terlihat sikap Kevin yang dibuat-buat seperti Barry dengan jalan melewati sampah. Dr. Karen yakin bahwa dia adalah Dennis yang berusaha menghilangkan OCD-nya dengan melewati sampah. Padahal orang normal tidak akan melewati sampah seperti itu. Ini adalah momen brilian yang menunjukkan intuisi Dr. Karen. Kembali ke ruang bawah tanah. Casey dikejutkan dengan kehadiran Kevin yang kali ini berperilaku sebagai Patricia. Di sana Patricia menyisirkan rambut dan memberi mereka sarapan. Patricia bahkan mengajak mereka keluar kamar dan masuk ke sebuah dapur. Selama di sana, Patricia kembali membuatkan sandwich untuk mereka. Melihat Patricia tidak memperhatikan mereka, Marcia memukul Patricia dengan kursi dan pergi dari dapur itu. Casey diperingatkan untuk kembali ke kamarnya, dan Patricia pun mengejar Marcia. Patricia menemukan Marcia dan segera mengurungnya di sebuah ruangan yang terpisah.
She's gonna be kept in another closet. Lalu Dennis mendatangi Casey, mengatakan bahwa The Beast akan datang dan jangan membuat onar. Mendengar itu, Casey sangat bingung. Saat Casey sedang tertidur, dia kembali memimpikan masa kecilnya. Dia berburu dengan ayah dan pamannya. Lalu tak lama, Casey terbangun. Dia terkejut, di belakangnya ada Hedwig yang memeluknya. Hedwig mengatakan bahwa Casey telah berbohong mengenai Patricia. Hedwig menjelaskan bahwa mereka semua atau karakter yang ada di diri Kevin sebenarnya sedang duduk di kursi mereka masing-masing, menunggu giliran untuk bisa melalui cahaya dan muncul. Di sini juga Hedwig berkata bahwa semua karakter bisa keluar berkat pertolongannya, kecuali Barry. Dennis dan Patricia menahan agar Barry tidak muncul. Kali ini Hedwig juga mengatakan bahwa Dennis dan Patricia ingin The Beast bisa muncul juga. Casey masih bingung dengan semua kalimat Hedwig. Lalu di sini pun Hedwig bercerita bahwa dia sangat suka menari sambil mendengarkan musik dari CD yang dia simpan di dekat jendela kamarnya. Mendengar bahwa kamarnya ada jendela, Casey meminta Hedwig untuk menari untuknya. Hedwig pun mengatakan bahwa Dennis sebentar lagi akan segera muncul. Jadi lain kali Hedwig akan mengajak Casey ke kamarnya. Guess that you emailed me in the middle of due to issues. Keesokan paginya, Kevin kembali ke Dr. Karen. Di sana, Dr. Karen membahas email yang dikirim Barry saat malam hari mengenai sesi darurat. Akan tetapi, Kevin mengatakan bahwa dia hanya mengalami kegelisahan di malam hari, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Dr. Karen meyakinkan bahwa yang sekarang dihadapinya adalah Dennis, bukan Barry. Dr. Karen juga mengetahui tentang The Beast yang selalu Dennis dan Patricia ceritakan ke semua kepribadian lainnya untuk menakut-nakuti. Menurutnya, tidak ada The Beast yang bisa memanjat dinding dan memiliki tubuh tebal. Menurutnya, itu hanya ada di negeri dongeng. Dr. Karen mengatakan bahwa sebenarnya dia punya cara untuk mengembalikan Kevin agar kembali normal. Tapi dia tidak ingin melakukannya karena tahu bahwa semua karakter yang ada di diri Kevin akan tersiksa. Dr. Karen tidak ingin menyakiti siapapun. Mendengar itu, Dennis akhirnya jujur bahwa dia bukan Barry. Dennis kembali menjelaskan bahwa selama ini Patricia dan dia direndahkan, dianggap tidak hadir dalam diri Kevin. Padahal dia ingin melindungi Kevin, membuat Kevin kuat. Maka dari itu, dia dan Patricia berusaha untuk mengontrol. Kali ini Dennis juga mengungkapkan bahwa dia berbohong kepada Dr. Karen mengenai dia tidak pernah bertemu dengan The Beast. Padahal kenyataannya dia sudah bertemu dengan The Beast. Menurut Dennis, The Beast itu nyata. Dia adalah sosok yang paling sempurna melebihi manusia. Tubuhnya berotot dan jarinya 2 kali lebih besar dari manusia. Mendengar itu, Dr. Karen terkejut dan mengatakan bahwa tidak ada bentuk manusia yang bisa melebihi batasannya. Dennis pun mengatakan bahwa Dr. Karen harus memahami mengenai The Beast. Menyadari Dennis yang kembali menarik diri, Dr. Karen berpura-pura tertarik dengan bahasan The Beast dan dia ingin membahasnya di sesi pertemuan besok. Saat akan meninggalkan Dennis, Dr. Karen meminta izin untuk ke toilet. Saat perjalanan menuju toilet, Dr. Karen penasaran dengan sebuah ruangan. Saat dibuka, dia menemukan Claire di sana. Claire meminta bantuan, tapi tidak lama Dennis pun muncul di belakang Dr. Karen. Dennis menjelaskan bahwa ini merupakan cara terbaik untuk membuktikan kepada dunia siapa mereka sebenarnya. Dr. Karen memohon agar jangan melakukan kesalahan besar seperti ini. Dan tidak lama, Dennis menyemprotkan cairan kepada Dr. Karen. Setelah membuat Dr. Karen pingsan, Dennis pergi untuk membeli bunga. Lalu di sini juga terlihat Casey yang berhasil keluar dari kamarnya. Akan tetapi, dia masih harus mencari kunci lain di pintu. Saat sedang mencari kunci, Casey menemukan beberapa video yang disimpan di komputer. Ternyata itu adalah beberapa video dari ke-23 kepribadian Kevin. Dan ketika membuka video Barry, di sana Barry sempat menceritakan adanya seseorang yang berusaha mengontrol cahaya, tempat di mana kepribadian muncul. Singkat cerita, setelah Dennis keluar, dia pun kembali ke basement dan menemui Dr. Karen. Di sana, Kevin sudah berubah menjadi sosok yang sangat berotot dan kuat. Dan tidak lama, Kevin memeluk Dr. Karen dengan sangat kencang.
Di sisi lain, Casey masih melihat video Barry, dan di akhir video terlihat Barry mengambil kunci di gantungan baju. Melihat hal itu, Casey akhirnya menemukan di mana kunci pintu itu berada. Setelah berhasil keluar, Casey mencari Claire dan Marcia. Saat melihat ada pintu terbuka, Casey terkejut melihat Marcia tergeletak di lantai dengan keadaan perutnya yang terkoyak. Casey pun berlari ke ruang di sebelahnya dan dia menemukan Claire yang masih hidup. Akan tetapi, saat meminta tolong, Claire pun ditarik. Casey segera mengunci ruangan itu dan pergi mencari jalan keluar. Casey masuk ke sebuah ruangan di mana Dr. Karen berada. Dia menemukan tulisan yang ditulis Dr. Karen sebelumnya. Kertas itu bertuliskan untuk menyebutkan nama lengkap Kevin, yaitu Kevin Wendell Crumb, dan tidak lama terlihat Kevin yang merayap di dinding. Casey pun menyebutkan nama lengkap Kevin. Di sana, Kevin terlihat sangat linglung dan muncullah ingatan Kevin di masa kecil saat disiksa oleh ibunya. Tidak lama kemudian, Kevin menemui Casey. Di sana, Kevin menanyakan alasan Casey di sana dan betapa terkejutnya melihat Dr. Karen yang sudah tergeletak. Kevin mengatakan bahwa bukan dia yang melakukannya karena dia terakhir ada di dalam bis. Bahkan Kevin mengira bahwa saat ini masih tahun 2014. Mendengar bahwa dia sudah kehilangan kesadaran yang cukup lama, Kevin meminta Casey untuk mengambil senapan dan membunuhnya. Saat Casey akan membunuh Kevin, kepribadian Kevin lainnya satu persatu muncul mencegah tindakan Casey. Saat Kevin berubah setiap saat dan kehilangan kendali, Casey pun membawa senapan dan pergi. You can call his name all you like, dear, but... Saat Casey pergi, ternyata Kevin kembali berubah menjadi The Beast. Casey berlari sekencang mungkin dan mengambil beberapa peluru tersembunyi yang diberitahu Kevin sebelumnya. Saat berlari, Casey ditarik oleh sosok The Beast. Casey berusaha menembak The Beast, tapi dia sudah menghilang. Casey kembali berlari walaupun kakinya terluka akibat cakaran The Beast. Casey menemukan jalan buntu. The Beast semakin mendekat. Casey menembak habis tapi meleset karena gerakannya sangat cepat. Untuk melindungi dirinya, Casey masuk ke dalam sangkar. Saat The Beast semakin dekat, Casey berhasil menembak The Beast. Akan tetapi, dia kembali terbangun. The Beast mencoba membuka jeruji, dan saat melihat tubuh Casey yang dipenuhi luka, The Beast pun terhenti. Dia melihat bahwa hati Casey sangat murni. Casey berbeda dengan manusia di luaran sana. The Beast alias Kevin akhirnya meninggalkan Casey. Keesokan paginya, Casey ditemukan oleh seorang pria. Saat dibawa keluar, ternyata selama ini Casey berada di ruang bawah tanah sebuah kebun binatang. Lalu di tempat lain, terlihat kepribadian Dennis, Patricia, dan Hedwig yang sedang menguji kemampuan The Beast dan bagaimana mereka akan berencana untuk mengubah dunia. Di akhir adegan, terlihat beberapa orang di tempat makan yang sedang melihat berita mengenai kepribadian Kevin yang sangat banyak. Salah satu pengunjung teringat kejadian 15 tahun silam mengenai orang gila di kursi roda. Wanita itu lupa nama panggilannya, dan tiba-tiba orang di sampingnya menjawab Mr. Glass. Itulah akhir cerita dari film Split. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.